maksud abang tadi yang tidak dilakukan adalah membantu orang miskin atau bagaimana, Bang? Jadi gini, saudara, ketika kemudian Yesus di Lukas 11:28 tadi kan saya mengatakan di situ ada kata mentaati. Jadi yang berbahagia itu adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan mentaati. Kan gitu. Artinya satu poin aja dulu. Apa firman Tuhan itu? Firman Tuhan adalah apa yang diterima Yesus. Ini kita skala prioritas Yesus aja dulu kan. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 17:8, segala firman yang engkau di situ adalah Tuhan. Segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya dan mereka tahu dengan benar bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti menurut Yesus itu harus dikenal sebagai utusan. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus yang engkau utus. Lagi-lagi Yesus harus dikenal sebagai utusan Tuhan. Itu untuk memperoleh hidup yang kekal. Kehendak Bapa pun menyatakan hal yang sama. Bahwasanya inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Barang siapa yang percaya kepadanya, berarti percaya kepada Yesus, akan hidup, dan yang tidak percaya akan mati dalam dosa. Nah, Yesusnya mengajarkan dirinya sebagai apa? Ternyata mengajarkan dirinya sebagai utusan. Bukti rangkumannya. Kesaksiannya dalam Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Jadi kalau saya sebagai jemaat Bapa, kesaksian Bapa di mimbar tentang keselamatan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus ini dan ini, saya lebih percaya kepada kesaksian Yesus. Yesus mengatakan ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Apalagi kalau hanya sekedar pendeta. Maaf, bukan saya merendahkan, tapi ini ucapan Yesus. Yohanes Pembaptis yang membaptis Yesus. Dia katakan, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Bahwa semua pekerjaan yang aku kerjakan hari ini, pekerjaan itu yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa lah yang telah mengutus aku. Nah, ini perlu kita cermati. Pekerjaan yang dimaksud Yesus itu adalah mujizat. Kekuatan tanda-tanda yang dilakukan oleh Yesus di tengah-tengah Bani Israel. Membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, angin topan menjadi redup, reda dan seterusnya. Air menjadi anggur dan seterusnya. Pekerjaan ini bukan membuktikan dia Tuhan, tapi membuktikan dia utusan Tuhan. Bergeser nilai itu ketika di meja atau di mimbar gereja. Itu adalah nilai-nilai sisi keilahian. Sehingga Yesus dikatakan memiliki sisi keilahian, 100% Tuhan, 100% manusia. Pada mana dia manusia? Pada saat dia mati. Pada mana dia Tuhan? Pada saat dia bermujizat. Padahal kata Yesus, mujizat-mujizat yang kulakukan justru mujizat itu yang bersaksi. Jadi mujizatnya, pekerjaannya bersaksi bahwa dia utusan Tuhan. Jadi kehendak Bapaknya, ya harus mengimani Yesus. Utusannya ini sebagai utusan, jangan yang lain. Itu kehendak Bapa. Makanya dikatakan, Bang, di dalam Lukas 2 nomor 11, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, orang yang diurapi Tuhan di kota Daud. Nah, Lembaga Bible Indonesia mencoba untuk membuat sesuatu yang sifatnya mencerat. Diterjemahkan begini, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi Kristus tanda koma Tuhan. Padahal dalam konsep bahasa Yunani itu tidak ada tanda baca koma. Jadi harusnya pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Nah, coba kita lihat yang saya katakan ini, bisa nggak kita sambungkan dengan pengakuan di dalam Kisah Para Rasul. Misalnya di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Ini kan perkataan Petrus nih. Ini murid nih yang berbicara. Bukan Bang Suma, tapi murid yang berbicara. Apa kata Petrus dalam khotbahnya? Orang-orang Israel harus tahu. Jadi kalau kita orang Indonesia nggak mau tahu ya juga nggak apa-apa, kan yang disuruh di situ adalah orang Israel. Orang Israel harus tahu, kata Petrus. Yang kumaksudkan adalah Yesus, seorang manusia dari kota Nazaret.
yang ditentukan oleh Allah untuk melakukan mujizat, tanda-tanda kekuatan yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus seperti yang kalian tahu. Berarti betul kata Yesus, yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus. Jadi Yesus mengatakan mujizat, tanda-tanda, kekuatan, pekerjaan yang aku lakukan itu bukti bahwa aku ini adalah utusan, bukan bukti bahwa aku ini adalah Tuhan. Pembenaran tersebut dibenarkan juga oleh Petrus dalam khotbahnya di Kisah Para Rasul 2 tersebut. Petrus mengatakan, orang Israel harus tahu, yang kumaksud adalah Yesus, orang Nazaret, yang telah ditentukan. Berarti Yesus adalah manusia yang ditentukan oleh Tuhan sebagai wadah untuk Tuhan melakukan mujizat melalui perantaraan seorang utusan, yaitu Yesus. Makanya benar saja Yohanes 5 nomor 30 Yesus mengatakan, maaf, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Wah, keren kali itu. Tapi faktanya dia sakti. Ternyata kesaktiannya hanya untuk bukti bahwa dia adalah utusan Sang Maha Dahsyat, pencipta langit dan bumi. Sekira begitu, Bang. Makasih. Oke, terima kasih. Sebenarnya tadi saya tanya tentang perumpamaan anak muda tadi yang Abang angkat tadi. Tapi nggak apa-apa. Iya. Kita jelaskan lagi. Ya, silakan. Nggak apa-apa. Udah bagus tadi. Begini, Bang. Yesus adalah utusan. Itu benar. Setuju saya. Memang Alkitab mengatakan dia utusan. Dan selama dia hidup dalam tubuhnya menggunakan media, dia tidak pernah memperkenalkan diri sebagai Tuhan. Bahkan dia berkata, aku tidak dapat berbicara atas diriku sendiri, tapi Bapa yang mengutus aku. Itu benar, kata Alkitab seperti itu. Kemudian dalam Yohanes 17:3, dia berkata, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka telah mengenal satu-satunya Allah yang benar, dan Yesus yang kau utus. Oke, itu benar. Tetapi tadi seperti tadi saya bilang, Abang membaca Alkitab menggunakan perspektif Islam, sehingga Abang berpikir bahwa Allah yang tertulis dalam kitab Perjanjian Baru yang selalu disebut dengan Bapa oleh Yesus merujuk kepada Allah SWT. Ini saya sudah pernah sampaikan pada saat kita diskusi dulu ya. Jadi Yohanes 17:3 dan semua yang Yesus katakan tentang Bapa itu tidak merujuk kepada Allah SWT. Itu menuju kepada YHWH, YHWH atau Yahweh atau Adonai atau Hasem. Seperti itu. Jadi Yesus konsisten karena dia utusan. Dia firman menjadi manusia, menggunakan tubuh untuk dilahirkan menjadi manusia. Nah, dia tidak pernah mengatakan bahwa aku adalah Tuhan sembahlah aku. Karena sebagai fisik menggunakan tubuh manusia, Tuhan tidak mau manusia menyembah manusia. Begitu. Jadi dia selalu bilang utusan. Benar, semua yang dikatakan oleh Abang benar. Cuma yang keliru karena itu perspektif adalah Abang mengatakan bahwa orang Kristen tidak mengikuti ajaran dari Yesus itu sendiri. Begitu. Nah, itu perspektif. Dan kita juga nggak menyalahkan ya, karena itu perspektif ya. Jadi kita sah-sah saja orang memberikan pendapat tentang bagaimana dia mengerti ayat itu. Jadi Yesus itu selalu dia berkata saya utusan, benar sekali. Bahkan ada begitu banyak dalam Perjanjian Baru disebut dia utusan. Tapi setelah dia bangkit dari kematian, dia tidak menyebut, dia bukan utusan lagi.